Oke guys, kita ada ini trouble Vespa. Ini Vespa kalau di blayer tak enak ya. Memang kalau buat jalan kok ngok ngok karburatornya. Oh, ini lancar ya. Tapi kalau dipakai kayak gini nih, lihat ya. Wah, kedangdet ada. Oke, sekarang akan kita bongkar dulu karburatornya ya teman-teman. Penyakitnya ada di karburator ini, sudah disemprot tadi masih kayak gini, jadi terpaksa kita angkat. Nanti akan saya kasih trik dan triknya gimana caranya mengatasinya. Vespanya ngok ngok ngok. Jadi ini kalau digeber-geber tak enak, cuman kalau dipakai ya terus ngok ngok gitu. Oke, simak terus ya. Ini kan saya bongkar dulu karburatornya, nanti akan saya berikan trik dan trik. Oke, sekarang akan kita angkat dulu ini karburatornya. Jadi saya tak ngomong sebentar ya. Ini saya bongkar dulu karburatornya. Jadi ini penyakitnya di karburasi. Ini misalkan hidup sih ya di blayer enggak ngok ngok. Tapi kalau saat jalan itu pasti ngok ngok. Padahal ini karbu sudah posisi saya semprot pakai kompresor biar jos, tapi masih kayak gini. Jadi akan kita bongkar, nanti kita pelajari dulu seperti apa dan apa yang terjadi dengan karburator ini. Begitu, nih saya bongkar dulu ya teman-teman. Nanti akan saya kasih tahu triknya, sangat sederhana. Ini kalau biasanya posisi penyakit kayak gini itu kayak gini teman-teman ya. Kita bongkar dulu saja ini. Tuh, bongkar dulu ini. Tujuannya sudah saya tap karena biasanya tidak bisa nutup. Saya bongkar dulu. Suasananya sangat ini panas teman-teman. Gimana suasana di tempat saya teman-teman semua? Apakah juga panas begini begitu? Nanti saya kemeringat. Bedul lor bunyi, bedul. Ngelo. Ya. Oke, jadi ini sudah saya angkat karburatornya ini. Ini karburatornya ya teman-teman. Sekarang kita dulu guys. Jadi saya ulangi lagi ini penyakitnya ya. Ini di saat lagi langsam stasioner, peng 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 peng, gas weng weng weng, enak. Cuman kalau pas buat jalan mungkin keiritan atau mungkin apa. Yang jelas ada sesuatu di bawah cepuyer ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai permasalahan yang sama kayak gini, posisi di gas mesin nggak jalan enak, war, tapi kalau buat jalan terus ada istilahnya dandet itu biasanya permasalahannya ini teman-teman ya.
Ini saya cepat dulu nih dekselnya. Ini deksel. Ini kalau hidupnya sih enak ya, jadi kita nggak bahas ini. Ini berpengaruh sama hidupnya susah apa andanya ini di sini. Deksel. Yang jadi permasalahannya bukan di situ teman-teman, di sini. Kita buka ini spuyer yang gede dulu. Nih, gede. Spuyer kecil. Nih. Ini karburator ukuran ini ya, 1720 nah 1720 ya, kayak gini teman-teman ya. Tadi ini sih udah saya semprotin ini, jadi ini dipastikan ini lubangnya juga udah pas ini ya, kategori udah gede nih ya. Yang jadi permasalahannya adalah di bawah sini teman-teman. Tuh ya, ini permasalahan yang sepele cuma memetik. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan ya? Walaupun ini udah semprot, jadi saya menggunakan trik ini teman-teman. Ini trik kayak yang dibutuhkan yang saya perlukan adalah ini bendrat. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah buat ngurak-ngurak, mengeluarkan kotoran yang menyengkal di sini ya. Itu biasanya kayak gini ya. Jadi teman-teman mempunyai suatu apa namanya pengalaman yang kayak gini ya, kayak gini biasanya ya. Tuh kotoran golongan spuyer jadi rapet ngisor itu. Ini disemprot kayak apa nggak mungkin keluar ya kalau nggak dikutak pakai kayak gini itu ya. Itu urak-urak dulu pakai kayak gini. Bensin sedikit. Ininya diurak-urak dulu ini bolongannya. Yes. Menghilangkan kotoran di sini. Nah, ini juga di sini ada lubang ini. Jadi istilahnya bukan keiritan ya, ini kan kotorannya bisa bergerak. Kadang enak, kadang dangdut gitu. Ada kotoran ini. Lalu kita ketak dulu sini. Wah, itu percaya gue. Bok. Kalau kurang puas, kita coba lagi pakai pensil lagi. Kita bersihkan lagi di bawah sini. Pas bolongannya ini. Bolak-balik pakai bendrat. Biar lubangnya lancar semua. Jangan lupa dibalik kayak gini ya. Nah, tujuannya adalah biar kotorannya keluar. Nah, kalau sudah keluar, kita semprot ulang. Semprot dulu. Gini, semprot kayak gini teman-teman ya. Orang dibalik ya biar kotorannya keluar ke atas. Ini enggak kuat lah. Jangan lupa udut dulu.
ngopi. Percaya, kalau nggak percaya kita tes dulu ini ya. Dari Lombok biasanya sih kayak gini penyakitnya teman-teman ya. Ini ada bolongannya ini ya, sini. Dipastikan ini mengarah ke bolongan yang spir gede ini ya. Di sini. Jadi kotorannya di sini udah insya Allah pada idang ini ya, jadi semprot, jadi sokok. Terus kita pasang lagi. Apakah bisa sembuh? Insya Allah sembuh. Biasanya sembuh. Mari dipasang lagi. Berhubung ini penyakitnya pespanya apa hidupnya penyakitnya cuma ngok, tidak istilahnya ngok ya. Jadi saya bahasnya ini cuma ini doang. Gak bahas ini. Kalau ini penyakitnya errornya di hidupnya susah lah, saya bahas Deksel ini ya setelahnya. Gini ya teman-teman. Jadi teman-teman ada yang mengalami dalam touring kayak gini ya, misalkan udah ada kompresor ya di tengah jalan tuh ngok spure udah disemprotin, ini ya dekat aja teman-teman, diangkat dibalik diketok-ketokin, siapa tahu di bawah spure ini ada kotorannya. Kalau ada ya jadi bentrat, kurek terus diketok-ketokin ke bawah. Itu insya Allah biasanya sih jadi ya normal lagi. Jadi dikasih enak, buat jalan juga enak. Itu. Oke, ini akan saya pasang lagi. Seperti apa nanti hasilnya, teman-teman boleh menyimak ya. Silahkan komen nanti ya di bawah. Makasih, saya akan pasang dulu. Saya akan tes lagi nanti ya. Oke teman-teman, kita buktikan ya seperti apa, apakah ini sudah jadi apa belum. Wah, sekarang kita coba tes jalan seperti apa. Saya akan tes jalan dulu, apa ngok apa enggak. Oke, jadi teman-teman, tadi kan kalau dipakai ngok, jadi begitu ya, pengalaman saya begitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman tersendiri, tapi ini adalah pengalaman saya begini. Jadi teman-teman semisalkan mempunyai penyakit ataupun trouble masalah karburator, boleh seperti tadi ya. Ini sih hanya pengalaman saya, hanya berbagi. Oke, begitu. Terima kasih. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.